Ya, bisa kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman wa jukni fahman. Amin. Ya, baik Bapak Ibu, ya. Kita lanjutkan kemarin terakhir ayat 23. Berarti sekarang ayat 24, 25 terakhir ya kita habisin. Namun sebelumnya kita baca dulu surat Al-Mutaffifin. Ya. Silakan yang baca siapa? Bapak teh. Pak Mubasirin, Pak Basirin. Al-Mutaffifin, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala يوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجر لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم إنهم لصالو الجحيم. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون.
وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون صدق الله العظيم. Baik, sadaqallahul azim. Untuk mengingat kembali kita murojaah, saya membacakan ayatnya Bapak Ibu yang terjemahkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Celakalah bagi orang yang berbuat curang. Allazina idzaqtalu, yaitu orang-orang yang apabila mereka menerima takaran ala-nas atas manusia, yastaufun, mereka minta dipenuhi atau cukupi. Wa izakaluhum, dan apabila mereka menakar au wajanuhum atau menimbang untuk orang lain, yuhsirun, mereka mengurangi. Ala yajunnu, apakah tidak mereka mengira ulaika, mereka annahum, bahwa sesungguhnya mereka mabausun, akan dibangkitkan, liyaumin ajim, pada hari yang besar, yauma yaqumun nas, pada hari ditegakkannya manusia, lirabbil alamin, terhadap Tuhan semesta alam. Kala, sekali-kali tidak, inna kitabal fujari, sesungguhnya kitab catatan orang yang durhaka, lafi sijin, sungguh di dalam sijin. Wa ma adraka ma sijin, dan apakah kamu tahu apa sijin? Kitabu markum, kitab catatan orang yang durhaka. Wailu yauma idzil lil mukadzibin, celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin, itu orang-orang yang mendustakan dengan hari pembalasan. Wa ma yukadzibu, dan tidaklah mereka mendustakan bihi, dengannya, illa, kecuali kullu, setiap-tiap mu'tadin asim, orang yang melampaui batas lagi berdosa. Iza tutsla, apabila dibacakan alaihi atasnya ayatuna, ayat-ayat kami, qala, dia berkata, asatirul awalin, itu hanya dongeng-dongeng orang yang terdahulu. Kala, sekali-kali, bal, bahkan rona, telah menutup ala qulubihim, atas hati-hati mereka, makanu, apa yang mereka yaksibun, mereka kerjakan. Kala, kali, innahum, sesungguhnya mereka ar-rabbihim, terhadap Tuhan mereka, yauma izin, pada hari itu, lamahjubun, sungguh terhalang. Summa innahum lasolul jahim, sungguh masuk ke dalam neraka jahim. Summa, kemudian yuqalu, dia berkata, hadzal ladzi, inilah yang dulu kuntum kalian bihi, dengannya, tukajibun, kalian dustakan. Kala, kali-kali tidak, inna kitabal, sesungguhnya kitab al-abrori, orang-orang yang berbakti, lafi iliyin, sungguh di dalam iliyin. Wa ma adraka ma iliyun, dan apakah kamu tahu apa iliyun? Kitabum marqum, yaitu kitab catatan orang-orang yang berbakti. Yasaduhul muqarrabun, yang menyaksikannya dan yang didekatkannya. Innal abrara lafi naim, sesungguhnya orang-orang yang berbakti sungguh di dalam kenikmatan, surga kenikmatan. Alal araiki yanjurun, di atas dipan-dipan mereka memandang. Ta'rifu fi wujuhihim, mereka mengetahui pada wajah-wajah mereka, natrotan naim, penuh kesenangan dan kenikmatan. Yusqauna mir rahiqim mahdum, mereka meminum dari homer yang disegel. Hitamuhu mis, segelnya dari kasturi. Aina yasrobu, mata
mata air yang diminumnya bihal muqarrabun, dengannya yang didekatkan dari Allah. Innal ladzina ajramu, sesungguhnya orang-orang yang berdosa, kanu mereka minal ladzina amanu, terhadap orang-orang yang beriman, yathakun mereka mentertawakan. Wa iza marru bihim, dan apabila mereka melintasi orang-orang beriman, yatagomajun mereka mengedip-ngedipkan matanya. Wa idzan qalabu, dan apabila mereka kembali ila ahlihim, kepada keluarga mereka, in qalabu mereka kembali fakihin dengan gembira. Wa idza ra'auhum, dan apabila mereka melihat qaulu mereka berkata, inna haula iladolun, mereka itu sungguh orang-orang yang sesat ya. Jadi kalau melihat orang beriman mereka mengatakan mereka orang-orang yang sesat. Wa ma ursilu, padahal mereka tidak diutus alaihim atas mereka hafizin, untuk menjaga. Fal yaumal ladzina amanu, maka pada hari itu orang-orang yang beriman minal kufari, terhadap orang-orang kafir, yathakun mereka mentertawakan. Alal aroiki yanjurun, di atas dipan-dipan mereka memandang. Hal suwibal, apakah balasan al-kufaru terhadap orang kafir, makanu terhadap apa yang mereka yaf'alun, yang mereka kerjakan. Sekarang surat Al-Insyikok ya. Iza sama'un saqqat, apabila langit terbelah. Wa ajinat li rabbiha wa huqqat, dan langit patuh ke Tuhannya dan sudah semestinya dia patuh. Wa idzal ardu muddat, dan apabila bumi diratakan. Wa alqat ma fiha, dan dia mengeluarkan apa yang di dalamnya. Wa taholat, dan menjadi kosong. Wa ajinat li rabbiha wa huqqat, dan bumi patuh terhadap Tuhannya dan sudah semestinya dia patuh. Ya ayyuhal insan, wahai manusia, innaka kadihun, sesungguhnya ya usaha kalian, ila rabbika menghadap Tuhanmu, kadehan pamulagi, maka sungguh akan menemuinya. Wa amman, maka adapun orang yang utia kitabahu biyamini, diberi kitab catatan dari sebelah kanan, fasaufa, maka kelak akan yuhasabu, dihisab isaba yasiro, dengan hitungan yang mudah. Wayan kolibu, dan dia kembali ila ahlihi, kepada keluarganya, masruro, dengan gembira. Wa amman, dan adapun orang yang utia kitabahu, diberi kitab catatan waro ajohrih, dari belakangnya, fasaufa, maka kelak akan yada'u suburo, dia akan dia akan teriak celakalah. Wa yasla sairo, dan dia akan memasuki api yang menyala-nyala. Innahu kana, sungguhnya dia fi ahlihi masruro, di dalam keluarganya bergembira. Innahu, sungguhnya dia jonna, sungguhnya dia mengira Allah yahur, bahwa dia tidak akan kembali. Bala, tidak begitu. Inna robbahu, sesungguhnya Tuhannya kana bihi basiro, ya, terhadapnya maha melihat. Wala uqsimu bisafaq, maka sungguh aku bersumpah demi cahaya merah di waktu senja. Walaili wa ma wasaq, demi malam dan apa yang menyelimuti. Wal qamari ijat tasaq, demi bulan apabila purnama. Latar kabuna, sungguh kalian akan menjalani tobakon an tobako, setingkat demi setingkat. Wa malahum la yu'minun, maka mengapa mereka tidak beriman. Fa iza quri'a, dan apabila dibacakan alaihim atas mereka Al-Qur'an, la yasjudun, mereka tidak bersujud. Balil ladzina kafaru, bahkan orang-orang yang kafir, yukadzibun, mereka mendustakan. Wallahu, dan Allah a'lamu bima yu'un, lebih mengetahui dengan apa yang mereka sembunyikan. Fabasirhum, maka sampaikanlah kabar gembira kepada mereka, bi ajabin alim, dengan siksa yang pedih. Illal ladzina amanu,
kecuali orang-orang yang beriman wa amilu solihati dan beramal soleh lahum bagi mereka ajrun pahala ghairu mamnun yang tidak putus-putusnya. Wah ini udah ayat terakhir udah di dalam kepala semua nih. Besok udah ganti surat nih. Insya Allah ya. Jadi kalau yang kemarin ayat 23 ya Al-Insyikok wallahu a'lamu bima yu'un ya. Allah memberi peringatan dengan cara yang halus ya. Allah mengetahui apa yang disembunyikan, ibaratnya hati-hati ya, bahwa Allah tuh tahu apa yang dikerjakan, perbuatan kamu semuanya Allah ketahui, hati-hati dengan cara halus tuh mengingatkannya. Nah di ayat 24 baru dengan cara yang keras ya, Allah mengingatkan dengan cara yang keras. Wabasirhum bi ajabin alim, maka sampaikanlah kabar gembira kepada mereka dengan siksa yang pedih ya. Fabasirhum ini dari kata busro, artinya kabar gembira ya. Jadi kabar gembira itu harusnya kabar yang menyenangkan. Misalkan apa kabar menyenangkan? Wah dapat arisan gitu. Apa kabar gembira ya, menyenangkan. Tapi kenapa ketika Allah menyampaikan fabasirhum, sampaikanlah kabar gembira pada mereka, belakangnya bi ajabin alim, dengan siksa yang pedih ya. Kenapa begitu? Ya, ini menurut Imam Baidawi ya, Allah ingin mencerca, Allah ingin mencela orang-orang kafir ya. Dengan apa? Dengan siksaan fisik dan psikis. Jadi bukan hanya fisik aja tapi psikis juga gitu ya. Karena orang-orang kafir juga mereka begitu terhadap orang-orang beriman. Mereka menyakiti orang-orang beriman dengan fisiknya dan psikisnya ya. Makanya Allah balas dengan mencerca orang-orang kafir dengan fisiknya, psikisnya juga. Nanti di neraka dua-duanya itu dia dapat ya. Nah, coba kayak seperti Rasulullah itu disiksanya disakitinya fisiknya apa psikisnya? Apa dua-duanya? Dua-duanya ya. Rasulullah ditimpukin batu. Bahkan ketika sholat ya, Rasulullah itu dari belakang lehernya dilibet sama sorban terus ditarik sampai mendongak ke belakang gitu. Nah itu fisiknya disakitin Rasulullah ya. Psikisnya juga Rasulullah dihina, dituduh, difitnah ya. Rasulullah dibilang apa? Orang gila katanya, tukang sihir, dukun, apalagi ya. Coba kalau misalkan kita habis keluar dari majelis dibilang wah orang gak waras nih, sakit hati kan? Itu yang ngaji di situ gak waras semua tuh, nah sakit hati. Rasulullah dibilang gak waras gitu ya. Psikisnya dia disakitin juga, bukan hanya fisiknya gitu. Nah di zaman sekarang ini juga masih ada ya orang-orang kafir yang menyakiti orang-orang beriman, baik fisik maupun psikis ya. Seperti apa contohnya fisik? Itu orang-orang yang di Palestina tuh. Itu kan fisiknya disakitin tuh ya. Sampai kelaparan, sampai nggak punya orang tua karena dibunuh melalui bom ya. Begitu juga ya, banyak juga orang-orang kafir yang membuli orang-orang beriman ya. Dia mengatakan misalnya karena pakai hijabnya lah, pakaian syar'inya, atau yang nyunahnya lah, yang di ini itu kok kayak kebanjiran tuh orang pakaian cingkrang gitu. Ya pokoknya dihina lah gitu, diejek gitu. Nah itu nanti Allah akan balas semua itu ya, baik fisik maupun psikisnya gitu. Nah di sini makanya Allah menggunakan fabasirhum bi ajabin alim, ini artinya celaan secara fisik dan secara psikis ya.
Nah, kalau yang selanjutnya bi ajabin alim. Ini yang dimaksud siksa yang pedih di mana nih? Di neraka, ya. Jadi ini adalah siksa yang sangat pedih nanti di neraka. Kita boleh nggak kalau mengingatkan seseorang, hati-hati lo, nanti bisa masuk neraka, boleh nggak gitu? Boleh, tapi kamu pasti masuk neraka, boleh nggak gitu? Nggak boleh, karena hanya Allah yang tahu yang masuk surga. Tapi kalau mengingatkan boleh ya, hati-hati kalau berbuat gini kamu bisa masuk neraka, boleh gitu ya? Boleh dong. Nah, asal mengingatkannya secara proporsional. Ya, kalau kita mengingatkan terus, memberi ancaman terus, itu juga orang bisa stres. Ya, perlu juga proporsional, dikasih kabar gembira. Nah, makanya para nabi, para rasul ya, itu beliau menyampaikan dakwahnya dengan apa? Dengan mubasyirin wa munjirin. Ya, itu di ayat An-Nisa 165. Rusulan mubasyirin wa munjirin. Para rasul ya menyampaikan kabar gembira dan memberi peringatan. Ya, itu supaya apa? Supaya orang juga enggak stres kalau dikasih peringatan terus, tapi juga dikasih harapan, kabar gembira. Nah, itu para rasul tugasnya seperti itu. Jadi kenapa para rasul ya itu memadukan antara janji yang manis dengan ancaman atau kabar gembira dengan peringatan ya. Karena ada dua sebab nih. Yang pertama ya, itu janji manis ya atau kabar gembira dan ancaman atau peringatan itu merupakan fitrah bagi manusia ya. Jadi yang pertama fitrah manusia, yaitu suka kebaikan, benci dengan keburukan. Yang kedua ya, karena karakter manusia berbeda-beda. Jadi kenapa para rasul menyampaikan dakwah dipadu antara janji manis dengan ancaman, yaitu yang pertama karena itu merupakan fitrah manusia, yang kedua karakter manusia yang berbeda-beda. Sekarang fitrah manusia ini artinya apa? Sifat dasar manusia ya, artinya bawaan dari bayi ya. Jadi sifat manusia itu suka dengan kebaikan, benci dengan keburukan. Itu udah menjadi fitrah ya. Bahkan dari bayi pun itu orang udah tahu ya. Misalkan nih bayi kalau disenyumin ya senang dia, tapi kalau dipelototin coba tuh bayi nangis gak? Padahal nggak ada yang ngajarin bayi, tapi dia tahu sendiri itu udah fitrahnya gitu ya. Jadi udah fitrahnya dia suka dengan kebaikan, benci dengan keburukan ya. Dan semua manusia juga seperti itu fitrahnya. Menyukai kesuksesan, benci dengan kegagalan, menyukai keberhasilan, benci dengan kegagalan, menyukai keuntungan, benci dengan kerugian, menyukai keselamatan, benci dengan kecelakaan. Makanya para rasul menyampaikannya ya, surga dan neraka. Surga ini dianggap sebagai kesuksesan, keberhasilan, keberuntungan. Itu kan kalau orang masuk surga sebagai kesuksesan bagi orang yang masuk surga, karena dia di dunianya benar-benar ibadahnya taat. Kalau neraka sebagai lambang kegagalan, kerugian, apalagi kecelakaan ya. Nah, itu dipadukan antara surga dan neraka, karena itu lambang kesuksesan dan kegagalan gitu. Itu tugas Rasulullah supaya apa? Supaya seimbang gitu. Kalau misalkan diberi iming-iming terus juga nanti terlena ya. Nah, ini yang kedua ya. Yang kedua, karakter manusia itu beda-beda ya. Ya, yang pertama ya, misalkan nih sifat manusia itu ada yang lembut ya,
Lalu sifat manusia ada yang keras. Yang ketiga, sifat manusia ada yang lembut, ada yang keras. Nah, jadi bagaimana menghadapi sifat yang lembut ya, itu beda dengan menghadapi orang yang karakternya keras ya. Kalau yang lembut cukup kita kasih motivasi, kita kasih nasihat, udah bisa dia nurut ya. Nah, tapi kalau orang yang keras mungkin dinasihatin aja nggak cukup, mesti diberi peringatan, mesti diberi ancaman, ya gitu. Nanti kalau nggak nurut biarin, nggak dikasih uang jajan misalnya. Tapi kalau anak yang lembut ya cukup dinasihatin aja udah nurut ya. Nah, kalau menghadapi orang yang kadang lembut kadang keras, ya saat lembut kita kasih nasihat, kita kasih motivasi. Nah saat dia keras ya kita kasih peringatan, kita kasih ancaman. Nah itulah ya para rasul menyampaikan seperti itu, antara peringatan dan janji yang manis ya. Makanya jangan terbalik nih, jangan salah. Ketika kita menyampaikan kepada orang yang lembut, artinya ya kita beri peringatan terus kita beri tekanan, ancaman, nah dia bisa stres, lama-lama bisa bunuh diri deh. Ya, padahal cukup dinasihatin dikasih motivasi aja udah cukup gitu ya. Sama anak kecil juga gitu, kalau yang lembut ya kita diemin aja 5 menit udah merasa nggak enak gitu, dia nangis, Umi kenapa sih nggak negur nggak. Tapi kalau anak yang keras ya nggak ditegur 3 hari diem aja biasa aja tuh. Nah jadi kita harus lihat ya, kalau karakternya lembut ya cukup kita nasihati, motivasi. Nah itu jadi perpaduan antara janji manis dan ancaman ya. Yang pertama kita lihat itu udah fitrahnya ya. Jadi seorang suka dengan kebaikan, benci dengan keburukan. Bahkan ini dipakai juga loh di dalam bisnis ya, yang namanya fear and greedy katanya. Jadi dibuat tuh konsumen rasa takut sehingga jadi greedy, jadi serakah gitu ya. Misalkan nih dikasih janji manis, ini harga paling murah se-Bekasi gitu. Minyak misalnya, orang kan minyak biasa berebutan ya, termurah se-Bekasi misalnya, wah janji manis. Nah baru dikasih rasa takut, ini terbatas atau cuman 1 jam waktunya gitu, stoknya terbatas. Nah itu dikasih apa ya, kasih peringatan, ancaman, stoknya terbatas, waktunya cuman 1 jam gitu. Nah itu akhirnya greedy deh tuh, serakah, takut kehabisan ngambil sebanyak-banyak kayak gitu gak Bu? Ya, nah itu gaya bisnis seperti itu, dibuat janji manis dan peringatan gitu. Peringatannya stoknya terbatas, waktunya juga terbatas gitu. Nanti kalau nggak cepet nggak dapet. Ya, nah ini juga bisa digunakan untuk mendidik anak nih ya. Jadi mendidik anak juga bisa kita gunakan dengan reward dan punish, atau memberi kabar gembira dan memberi peringatan ya. Misal anak yang berprestasi ya kita kasih reward, misalnya kamu kalau misalnya hafal surat Al-Insyikok maka akan Abi kasih hadiah gitu. Nah hadiah kan nggak mesti harus berupa uang ya, bisa juga pujian, bisa juga pelukan kasih sayang. Hebat kamu nak gitu, kamu udah hafal surat Al-Insyikok, dipeluk, disayang, dibisikin, itu juga merupakan reward, hadiah gitu ya. Tapi sekali-kali boleh juga lah dikasih hadiah lah ya, sebagai bukti bahwa ini dari hasil hafalannya gitu. Nah begitu juga kalau dia melanggar kita kasih hukuman gitu. Hukuman juga nggak harus hukuman fisik ya, bisa kan hukuman yang lainnya ya. Dan buat kesepakatan dulu, misalnya nih kamu kalau melanggar ini ya nanti kamu akan dihukum seperti itu ya.
Jadi ada kesepakatan. Nah, hukuman ya bisa didiemin kayak tadi ya, itu kalau anak yang lembut didieminnya udah nangis itu. Umi kenapa sih gitu. Ya. Ya seperti itu ya. Yang ayat 24 ada yang mau nanya apa langsung nih? Ayat 25. Ya biar keburu waktunya ya. Ya. Yang selanjutnya ayat 25 ilal ladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Ya kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka pahala yang tidak terputus-putus ya. Nah, jadi kalau di ayat sebelumnya ya Allah beri peringatan ya, peringatan secara halus maupun peringatan secara keras. Nah, di ayat 25 ini Allah kasih harapan supaya apa? Supaya nggak putus asa ya. Takutnya kalau diberi peringatan orang putus asa, makanya Allah kasih harapan yaitu pahala yang tidak putus-putusnya ya. Karena ada juga orang yang udah putus asa. Ada loh ya, ini cerita ini udah usia 60 tahun usia 60 tahun nggak pernah sholat. Nah, ditanya mbah kenapa nggak sholat? Udah kadung gitu. Kalau misalkan usia mbah 61 sholat 1 tahun dosanya 60 tahun nggak nutup. Ada udah mendingan sekalian aja nggak sholat dah, mati biar dalam keadaan nggak sholat. Nah, ada yang putus asa seperti itu. Padahal ya Allah mengatakan di dalam surat Az-Zumar ayat 53 ya. Az-Zumar coba kita buka. Surat 39. Ayat 53. Udah ketemu? Ya. Nah nih. Kul, katakanlah ya ibadia, wahai hamba-hambaku alladzina asrafu ya, orang-orang yang melampaui batas ya. Jadi melampaui batas nih dosanya udah banyak banget, udah menumpuk-numpuk ya. Pokoknya dia melakukan dosa udah tiap hari siang dan malam dia melakukan dosa ya. Asrofu udah melampaui batas, dosanya udah menumpuk-numpuk. Ala anfusihim, atas diri mereka. La taqnatu, janganlah kalian berputus asa, kata Allah gitu. Jadi terhadap orang-orang yang udah dosanya udah numpuk ya, Allah tetap menyuruh untuk tidak berputus asa min rahmatillah, dari rahmat Allah. Karena rahmat Allah itu lebih besar daripada dosa orang-orang yang berbuat dosa. Meskipun dosanya sampai setinggi langit ya, tetap rahmat Allah lebih luas, lebih besar gitu. Innallaha yaghfirudz dzunuba, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa jami'an semuanya. Jadi kalau dia mau bertobat, dia mohon ampun, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya semuanya ya. Biarpun dosanya udah banyak sekali, tiap hari dia melakukan dosa siang dan malam, tapi kalau dia mau bertobat maka Allah akan ampuni. Jadi jangan putus asa. Biarpun udah 60 tahun gak pernah sholat, kalau dia minta ampun, dia bertobat, diampuni dosanya, dihapus semua dosanya ya. Lalu innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang ya. Jadi itulah ya yang Allah sampaikan, bahwa janganlah putus asa karena Allah Maha Pengampun. Makanya di ayat 25 ini biar enggak putus asa, setelah diberi peringatan ya Allah kasih harapan ya supaya enggak putus asa. Ya. Lalu ya kita persingkat aja ya. Lalu bagaimana ya yang dikatakan tobat yang benar ya. Kalau dia mau bertobat maka diampuni dosa-dosanya. Jadi kalau
taubat yang benar adalah ya dengan beriman dan beramal soleh ya. Tadi dijelasin dulu kenapa Allah mau mengampuni dosa orang-orang yang berbuat jolim atau berbuat maksiat gitu. Kenapa? Apa karena Allah pengen minta orang-orang pada biar ini mohon-mohon gitu? Nggak ada, Allah nggak ada kepentingannya terhadap orang-orang yang berdosa. Bahkan Allah tuh nggak butuh dengan permohonan bagi semua manusia. Bahkan kata menurut Imam Tirmidzi ya di dalam hadis qudsi, kalau seandainya semua orang dari zaman Nabi Adam sampai yang terakhir nih, manusia yang terakhir ya, itu dia berbuat jahat, berbuat buruk ya, atau makhluk yang lainnya dari zaman iblis sampai jin yang terakhir, lalu semuanya jadi iblis semua, kalau manusia semua jadi Fir'aun semua ya, terus dia nggak mau mohon ampun, maka itu tidak mengurangi kekuasaan bagi Allah. Dan kalau dia minta ampun, Allah akan ampuni ya. Jadi nggak ada kepentingannya bagi Allah, kecuali kalau seorang bos ya, dia memberi perhatian kepada karyawannya karena ada kepentingan, karena ada kebutuhan ya. Kalau misalkan karyawannya mogok aja, jumlah karyawannya misal puluhan ribu, dia mogok nggak mau kerja, bisa kolab, makanya harus diberi perhatian, diberi reward gitu. Nah, kalau itu ada kepentingan, ada kebutuhan. Kalau Allah nggak ada ya, Allah mengampuni dosa manusia karena apa? Karena Allah sayang, karena Allah kasihan ya. Makanya Allah ketika orang udah berbuat dosa banyak ya, diampuni sama Allah, dan Allah tidak melihat dosa-dosa yang telah lalu ya, mau dosanya sebesar apa nggak peduli ya. Ketika dia mau bertobat dan mohon ampun, maka Allah ampuni. Itulah Allah, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi tidak ada kepentingan terhadap yang lain ya. Nah, itu bagaimana ya taubat yang benar, yaitu dengan beriman dan beramal soleh. Ilal ladzina amanu wa amilus solihati ya. Nah, beriman yaitu dengan apa? Dengan kita meyakini semua nama dan sifat-sifat Allah semuanya tanpa kecuali kita terima ya, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Adil, Maha apalagi, Maha Ghafur, Maha Pengampun ya, semua Ar-Rojak ya, ada 99 Asmaul Husna apal ya. Nah, itu kita meyakini. Lalu dengan amal soleh, bagaimana melakukan amal soleh? Yaitu melaksanakan sholat 5 waktu ya, terus semua perbuatan yang secara fisik ya, berhubungan baik dengan manusia ya, termasuk terhadap orang tua, terhadap teman, terhadap tetangga, terhadap pembantu, terhadap suami, terhadap istri, berakhlak baik ya. Lalu kita juga berpakaian syar'i. Nah, kalau ada yang misal bilang begini, yang penting kan hatinya, buat apa pakai jilbab kalau hatinya masih jahat? Kira-kira gimana? Yang penting hatinya dijilbabin, gimana itu hati dijilbabin? Yang penting hatinya bersih, kata gitu. Benar gak pernyataan itu? Justru kalau hatinya bersih itu dia patuh dengan perintah Allah. Kalau dia nggak patuh berarti hatinya belum bersih. Kalau patuh perintah Allah ya pakai jilbab. Bukan yang penting hatinya bersih, daripada pakai jilbab hatinya kotor, atau misalkan jilbab tapi maling. Jangan disalin jilbabnya, malingnya itu perbuatan yang salah, betul gak? Ya, jadi kalau ada orang yang pakai jilbab terus dia mencuri, bukan salah jilbabnya, yang salah perbuatannya. Nah, itu ya termasuk amal soleh, kita memakai pakaian syar'i ya. Nah, ini juga image nih ya, jangan sampai image orang yang pakai syar'i ya terus enggak menjaga diri, kebersihan ya, itu juga perlu dijaga. Jangan nanti itu yang pakai jilbab
yang besar itu baunya kayak macem-macem. Ada bau bawang, bau tomat, bau. Nah itu juga menjatuhkan image orang muslim. Jadi tetap dijaga kebersihannya. Nah, kalau laki-laki pakai parfum, ya perempuan ya biarpun nggak boleh pakai parfum keluar, tapi juga dijaga jangan sampai asem baunya. Kasihan yang di sebelah nanti. Ya, mandi 2 kali. Kalau masih asem tambah lagi 3 kali tuh. Ya, jadi itu amal soleh ya. Jadi menjaga kebersihan, terus menjaga apa lagi? Ya pokoknya kenyamanan ya, keselamatan, pokoknya semua yang yang berhubungan dengan muamalah itu kita jaga ya. Kita menjaga hubungan dengan tetangga, semua berakhlak baik gitu, seperti itu. Ya terus kalau kita udah beriman dan beramal soleh, maka ganjarannya ajrun ghairu mamnun, ya, pahala yang tidak mamnun. Mamnun apa? Mamnun itu tidak terhitung dan tidak berkurang. Jadi mamnun itu tidak terhitung dan tidak berkurang. Ya. Kalau di dunia kan masih terhitung ya dan berkurang. Misal contoh nih, kesehatan manusia ya itu antara umur 60 sama 20 beda. Ketika 20 wah masih fit-fitnya, hebat-hebatnya, kuat-kuatnya. Tapi ketika umur 60 udah mulai berkurang penglihatannya, berkurang pendengarannya, berkurang lagi kekuatannya, berkurang lagi kesegarannya, kulitnya udah mulai keriput. Ya pokoknya udah berkurang ya. Nah itu kalau di dunia ya. Kalau di akhirat nggak berkurang, kenikmatannya makin bertambah, makin bertambah, makin bertambah. Juga tidak terhitung ya kenikmatannya. Kalau di dunia kan terhitung ya. Kayak kita beribadah aja terbatas, tapi Allah berikan yang pahala yang tidak terbatas. Coba misal umur 60 ya, itu kita tidur sehari misal 8 jam ya, berarti kan sepertiganya dari 24 jam. Nah kalau sepertiga dari 60 berapa? 20 jam. Berarti kita untuk tidur aja 20 tahun. Maksudnya dari usia 60 tahun, kalau sepertiganya 20 tahun tuh kita tidur. Belum kita dihitung setelah balik. Usia balik berapa? 10 tahun misalnya. Berarti kita menjalankan ibadah cuma 30 tahun. Kalau usia 60 tahun itu kita menjalankan ibadah cuma 30 tahun. Usia balik 10 tahun, tidur 20 tahun, ibadah 30 tahun tuh nggak dihitung makan, main segala macam, udah dihitung ibadah 30 tahun. Tapi ganjarannya apa? Selama-lamanya ya. Makanya rugi kalau kita misal milih yang sementara yang holidina pihak yang abadi ditinggalkan. Nah ini saya mau tanya nih, kalau misalkan ada pilihan nih, kita dipinjemin istana ya yang istimewa selama 1 bulan, setelah itu kita disuruh keluar, itu yang pertama. Yang kedua kita dikasih rumah sederhana, tapi ini untuk selamanya. Pilih yang mana? Ya, kalau orang yang waras pasti milih rumah yang sederhana tapi selamanya ya. Nah sekarang contoh kedua nih, kalau misalkan kita dikasih istana yang istimewa dan untuk ditempati selamanya. Yang kedua dikasih rumah sederhana tapi cuman sebulan, setelah itu suruh keluar. Pilih yang mana? Itu mah udah nggak usah mikir lagi ya. Pilih yang rumah istana yang istimewa selamanya ya. Nah, itu surga diibaratkan seperti istana yang istimewa dan sifatnya holidina fiha, kekal. Sedangkan rumah dunia itu seperti rumah yang sederhana dan sifatnya sementara ya. Makanya rugi kalau kita memilih yang sementara ya, sementara meninggalkan yang kekal gitu. Tapi kenapa masih banyak orang yang milih yang sementara dan meninggalkan yang kekal? Ya,
Karena dia belum beriman dengan hari akhir, bahwa nanti ada hari kebangkitan seperti itu. Ya udah cukup waktunya ya? Cukup ya. Kita hotmil Quran ya. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudaw wa rahmah. Allahumma zakirna minhum ma nasina wa alimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujatai ya rabbal alamin. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa membaca dan menghafal Al-Quran dengan baik dan benar. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa memahami Al-Quran dengan baik dan benar. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa mengamalkan Al-Quran dengan baik dan benar. Amin amin rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.